Ini adalah baba remover yang sudah ada pemanasnya, dan mungkin video ini updatean dari video sebelumnya, karena di video sebelumnya saya hanya merekomendasikan 120 PSI saja untuk tekanan anginnya, karena saat itu saya belum mempunyai kompresor yang mampu mengangkat sampai di atas 120 PSI. Nah, saat ini saya sudah ada kompresor kulkas yang bisa memberikan tekanan angin hingga 150 PSI, dan baba remover yang kemarin di video sebelumnya itu pun bisa kuat sampai 150 PSI asal kompresornya mampu gitu, atau kuat sampai di 150 PSI. Karena kemarin juga ada yang ngechat via WA, padahal saya belum memberikan tutorial yang di atas 120 PSI, tapi dia menggunakan pompa genjot dan kuat sampai 160 PSI. Itu yang warna putih baba removernya. Dan ini yang ini paketan sudah sama kompresornya, kompresor kulkas, dan tekanan anginnya mampu sampai 150 PSI. Nah, yang kemarin, yang beli kemarin itu ada dua macam di manometernya. Ada yang udah 150 PSI seperti ini, dan ada juga yang hanya 90 PSI. Nah, kalau yang 90 PSI jika ingin tekanan lebih mungkin akan sampai sini, akan sampai ke baut yang kedua ini, baut kedua lebih, mendekati angka 0 ini. Nah, kalau yang untuk 150 PSI mungkin hanya sampai sini saja, karena ini manometernya udah sampai 150 PSI. Yang kemarin-kemarin juga yang udah saya jual itu manometernya udah ada yang 150 PSI gitu. Cuman saya belum merekomendasikan karena saya belum mencobanya gitu. Nah, saat ini sudah saya coba menggunakan kompresor kulkas dan mampu di 150 PSI. Dan juga kemarin buat teman-teman yang melihat video sebelumnya, di video sebelumnya saya merekomendasikan pompa untuk yang rekomendasi untuk baba remover tipe ini gitu. Nah, kemarin ada yang saya bahas itu, yang saya rekomendasikan diantaranya pompa manual itu masih rekomendasi yang digenjot, terus pompa mininya, kompresor mininya sudah tidak rekomendasi gitu, karena yang saya beli di online itu yang sebelumnya harga 200-an itu ternyata udah habis dan diganti dengan yang 100 ribuan. Ternyata tekanan anginnya sangat lemah sekali. Nah, ini kemarin saya juga mencoba membeli kembali karena penasaran ini yang versi murahnya. Nah, ini yang dulu saya beli 200-an lebih gitu. Cuman ini udah nggak ada di tokonya, saya chat ternyata udah habis yang versi ini. Nah, ini saya beli coba ini yang versi murahnya yang harganya cuman 100 ribu lebih dikit lah. Barangnya hampir sama, cuman dari bobotnya ini lebih ringan. Yang ini mungkin ada 1 kiloan lah. Kalau yang ini berat, ini ada 2 kiloan lah. Nah, dari penampakannya hampir sama sebetulnya. Ini juga hampir sama. Cuman di sininya ada tulisan kecil dikit. Bentar, saya angkat dulu. Nah, ini kalau di foto mungkin melihat gambarnya hampir sama, padahal ini beda. Nah, ini enggak, yang versi dulu ini bacanya cuman gini doang. Kalau yang ini ada tambahan di sininya bacaannya Otohirius. Nah, ini tekanan anginnya. Kalau di sini dilihat dari spesifikasi ininya mampu sampai 150 PSI. Kalau di spesifikasi sininya. Nah, ininya sampai 150 PSI. Padahal bohong-bohongan gitu. Ini hanya kuat sampai di 75 PSI saja. Jadi untuk pompa mini yang model gini kalau dapat yang harga 200-an mungkin bisa ditanya dulu, dan bentuknya ini bacaannya seperti ini. Nah, ini bisa sampai 100 lebih ini. Saya udah coba di 100 PSI lebih, ini kuat kalau yang ini, dan beratnya juga lumayan, ini hampir 2 kiloan kalau yang ini. Nah, kalau yang ini ringan banget dan harganya pun murah. Nah, bedanya gitu. Tapi
Kalau lihat dari dusnya sama bentuk ininya hampir sama sebetulnya. Cuman tekanannya yang versi sekarang itu yang 100 ribuan itu nggak kuat. Hanya mampu di 75 PSI saja kalau yang ini. Kalau ini bisa mampu di 100 lebih. Nah, jadi rekomendasi untuk pompa mininya, karena ini saya sudah tanya-tanya di beberapa toko, yang versi lama ini udah nggak ada, jadi diganti yang versi ini udah nggak recommended gitu untuk kompresor mininya. Jadi yang rekomendasi sekarang kompresor yang murah tapi bagus, kompresor kulkas. Nah, sebelumnya saya belum merekomendasikan di video sebelumnya karena saya belum mencobanya gitu. Karena saya tidak ingin merekomendasikan hal-hal yang tidak saya coba terlebih dahulu gitu. Jadi hanya kata orang atau itu saya nggak terlalu merekomendasikan. Terkecuali saya sudah mencobanya baru saya akan merekomendasikan. Nah, ini seperti ini. Ini kompresor kulkas. Ini mampu di 150 PSI. Nah, jadi rekomendasi sekarang kompresor yang murah, kompresor kulkas. Nah, jika ingin modifikasi sendiri, mungkin ini ada sedikit yang harus dimodif. Kalau misalkan mau beli mentahan kompresor kulkas di tukang rongsok, tapi saran saya jangan beli yang baru. Kalau beli yang baru itu dililitannya beda, bukan tembaga tapi aluminium kalau yang baru. Jadi cepat rusak gitu. Mendingan beli di tukang rongsok yang bekas. Jadi itunya masih tembaga lilitannya. Nah, ini mungkin kalau beli mentahan dari tukang rongsok, ini harus ada dimodif sedikit. Ini disambung, ini kan bawaannya seperti ini. Ini keluaran dari kompresor kulkas. Ada tiga. 1, 2, sama 3 di belakang ini. Yang ini di belakang ini untuk vakumnya. Jadi ini jangan ketutup. Nah, ini jangan ketutup. Ini untuk vakum. Nah, yang di depan sini untuk anginnya, keluaran anginnya. Nah, mungkin ada sedikit yang harus dimodif. Ini ditambahkan drat supaya nanti pas. Dratnya drat jantan 1/4 gitu. Nanti saya kasih yang betinanya 1/4 kalau mau bikin sendiri gitu kompresornya. Nah, kalau mau paketan, ini juga udah ada pesanan ini paketan sama kompresor kulkasnya. Dan kalau yang udah satu paket sama kompresor kulkasnya, mungkin belakangnya tidak menggunakan pentil, jadi keran dua-duanya. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk inputnya. Untuk input ketika mau masukin angin ini dibuka. Nah, setelah anginnya pas, misalkan kita mau pakai 150 PSI atau 100 PSI, matikan kompresornya lalu tutup keran yang ini. Nah, untuk ngebuangnya lewat sini. Nah, ini udah ada anginnya. Nah, lewat yang satunya lagi. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang misalkan mau rencananya mau pakai kompresor kulkas atau kompresor gede sekalian, mau request yang nggak pakai pentil, jadi yang mau keran dua-duanya seperti ini bisa gitu. Jadi tinggal chat saya aja gitu. Nah, ini yang paketan sama kompresor kulkas. Jadi cara pakainya hampir sama sebetulnya dengan yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Cuman kemarin masih banyak yang bingung tentang settingannya, padahal nggak usah setting ini itu. Ketika barang nyampe langsung pakai aja gitu. Nah, untuk settingannya, nah ini banyak kemarin saya lupa ngebahas ini yang di atas ini. Kok ini turun naik gitu? Ya, ini karena ini yang merah ini adalah real temperatur. Jadi real temperatur itu sesuai temperatur yang ada gitu. Jadi ketika misalkan dia udah mencapai batas tertentu yang sudah kita tentukan, misalkan kita menentukan batas tertingginya di 60, dia 60 akan berhenti dan mungkin akan turun sampai batas terendahnya ya ini 55 sampai 55, dia akan hidup lagi dan naik lagi terus aja gitu. Jadi akan stabil gitu antara batas tertinggi dan batas terendahnya gitu. Nah, untuk settingannya mungkin untuk yang kemarin belum jelas. Nah, kita ulang lagi mungkin cara setting ininya. Kalau itu pun kalau misalkan suatu saat error gitu. Kalau selama nggak error ini nggak usah disetting, karena saya dari sini juga sudah saya setting ini. Jadi untuk cara settingnya ini tekan set.
Nah, kita dari awal lagi tekan set agak beberapa detik ini. Tekan set beberapa detik. Nah, di sini ada P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nah, untuk mereset ke default pabriknya, kita reset di P8 sampai P8 ini. Nah, P8 di on kan. Nah, akan reset ke default pabriknya. Nah, kita setting lagi. Ini tekan set beberapa saat. Nah, ini kan ini C ke cool, ini untuk pendingin. Kita pindahkan ke H karena yang kita gunakan ini adalah pemanas. Kita H kan, ini tekan ke atas. Ini P0 nya di H. Ini patokan aja, P1 nya 2.0, biarkan foulnya. Nah, ini P2 nya di 60 aja untuk panas tertingginya, kasih 60 saja. Nah, 60. Jadi yang disetting tinggal P0 sama P2 sama ini. Nah, ini tekan sekali aja, tekan sekali. Nah, nanti udah kedip-kedip, lalu naikkan sampai ke 55. Ini kan batas terendah, nggak bisa dilebihin lagi. Batas tertingginya udah habis sampai 60. Nah, pas kita itu juga nggak bakalan lebih dari 60. Ini kasih 55. Nah, cuman itu settingannya cuman segitu sebetulnya, nggak perlu ribet-ribet sebetulnya, nggak usah setting lagi. Cuman kebanyakannya dikira yang dari saya itu belum disetting gitu, padahal udah disetting. Dan ada yang belum saya jelaskan ini, padahal ini buat mematikan, ini bisa mematikan dari sini gitu, ditekan beberapa detik. Nah, untuk menghidupkan dan mematikan dari sini. Kenapa saya kasih tombol di sini lagi ya, takutnya misalkan error tombol yang ini bisa kan dinyalakan dan hidupkan dari sini gitu. Nah, itu mungkin untuk settingannya. Nah, untuk cara pemakaiannya, jadi sekalipun ini kuat sampai 150, usahakan jangan terlalu sering menggunakan tekanan di 150 supaya kompresor kulkasnya awet gitu, karena semakin besar tekanannya dia akan semakin berat gitu mompanya. Jadi sebetulnya untuk buang gelembung di tekanan 80 sampai 100 atau 120 maksimalnya itu udah down sebetulnya. Yang paling sulit itu untuk menghilangkan tompel, karena tompel itu ada yang bandel, bahkan ada juga yang saya sampai durasinya 1 malam gitu. Nah, supaya mempercepat durasi, supaya tadinya yang 1 malam bisa jadi sebentar, ya baru kita kasih tekanan angin yang lebih besar gitu, misalkan 150 gitu. Nah, tapi tidak perlu pakai pemanas, karena apalagi kalau misalkan si touchscreen-nya masih nempel di LCD-nya. Kalau memakai pemanas, itu kan lemnya udah nggak baru gitu, jadi udah nggak terlalu nempel. Nah, ketika kita panaskan itu akan timbul gelembung gitu. Jadi tompel hilang, gelembung datang gitu. Jadi timbul masalah baru kalau misalkan kita kasih pemanas. Nah, kalau tidak dikasih pemanas, sebetulnya kalau untuk tompel nggak butuh pemanas sebetulnya. Kalau misalkan yang udah diseset, ini mau manasin apanya gitu. Nah, kalau yang belum diseset, itu kan biasanya yang belum diseset yang mesti dipanasin ya. Cuman kendalanya itu, kalau misalkan gelembung hilang, tompel hilang, gelembung datang gitu. Jadi saya tidak terlalu merekomendasikan jika membuang tompel menggunakan pemanas gitu. Jadi untuk membuang tompel, ya tidak perlu pakai pemanas lah. Cuman tekanan angin ya mau 150 juga ini udah kuat sebetulnya. Nah, cara pakainya hampir sama sebetulnya dengan versi sebelumnya, cuman ini kan ada perbedaan di keran aja. Nah, kita buang dulu, ini kan masih ada anginnya nih. Nah, kita buang dulu yang tadi yang sudah saya tunjukin sebelumnya. Ini buang ke yang keran yang kedua. Lalu tutup lagi kerannya. Pertama-tama kita masukin LCD dulu, tutup pintu yang rapat. Lalu
mau nyalakan dulu pemanas silahkan, mau isi angin dulu juga silahkan gitu. Jadi itu nggak ada patokan tertentu gitu. Nah, lalu buka keran yang di belakang yang untuk inputnya. Nah, buka keran yang ini yang untuk inputnya yang nyambung ke kompresor, buka dulu. Nah, nanti setelah angin sesuai yang kita inginkan, matikan kompresor lalu tutup gitu. Nah, lalu nyalakan kompresornya sampai anginnya naik. Nah, ini suaranya halus banget, hampir tidak terdengar. Nah, makanya saya kasih lampu di sini supaya kelihatan kompresornya lagi posisi hidup atau posisi mati begitu. Nah, udah naik, udah sampai di 75. Ini hampir tidak terdengar suara kompresornya, padahal posisi kompresor hidup. Nah, udah mendekati ke 150. Nah, hanya sebentar saja, cepet banget gitu ngisinya. Nah, udah 150, matikan ke kompresornya, lalu tutup keran yang inputnya supaya angin tidak balik lagi. Nah, setelah dipanaskan, ini kan kita isi tadi 150. Nah, setelah dipanaskan dia akan naik menjadi 160. Nah, sebetulnya untuk buang gelembung nggak perlu sampai segini juga gitu tekanan anginnya. Ini hanya untuk membuktikan bahwa alat ini kuat sampai 160 PSI gitu. Jadi kalau untuk buang gelembung diisi 120 juga, nanti jadi akan 130 gitu. Nah, kalau untuk buang tompel, nah baru segini, tapi tidak pakai pemanas gitu. Nah, ini kan kita isi 150. Setelah dipanaskan jadi akan 160 gitu nantinya. Nah, karena ini tekanan anginnya lumayan kuat gitu, jadi tidak perlu sampai 5 menit seperti yang saya rekomendasikan di video sebelumnya gitu. Jadi ini cukup 2 menit saja untuk pemanasannya. Nah, setelah kita panaskan selama 2 menit. Nah, setelah 2 menit matikan pemanas. Nah, jangan buang angin dulu, tunggu 2 menit lagi lalu buang angin gitu. Nah, anggaplah ini sudah 2 menit, kita buang angin lewat keran yang di belakang tadi, yang keran pembuangan. Nah, lewat sini. Nah, kurang lebih seperti itulah cara penggunaan dari Baba Remover ini gitu. Jadi hampir sama sebetulnya untuk pemakaiannya sama saja gitu. Hanya perbedaannya yang di belakang kita sudah tidak menggunakan pentil untuk versi yang satu paket ini. Gitu. Nah, buat teman-teman yang berminat, mungkin link pembelian akan saya sertakan di deskripsi. Dan kalau untuk kelengkapannya seperti biasa, ini sudah kita siapkan kunci L, terus karet cadangan untuk penutup pintunya, dan juga baut cadangan, dan kabel AC, dan juga selangnya udah kita lengkapi. Jadi ini udah tinggal pakai aja gitu. Ini selang ini udah kita lengkapi, jadi tinggal colok-colok aja. Nah, untuk cara bukanya ini kemarin masih banyak yang bingung untuk cara bukanya. Ini kan kalau misalkan ditarik ini itu kuat banget gitu. Bahkan kemarin ada yang sampai dipotong gitu karena dia nggak tahu cara bukanya. Nah, ini cara bukanya, ini tinggal di ini aja. Ini ditarik ke dalam yang ininya, yang warna biru ini. Nah, warna biru ini tarik ke dalam gini. Nah, itu ada angin. Nah, tarik ke dalam gitu. Kalau nggak ada angin itu harus sambil ditarik selangnya. Nah, ini posisi nggak ada angin, barusan ada angin, jadi langsung keluar. Ini tarik ke dalam seperti ini. Nah, lalu tarik selangnya gitu, tarik selang ininya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Saya pegang kamera jadi agak sulit. Nah, seperti ini. Nah, mungkin itu untuk kelengkapannya. Jadi ini sudah
tinggal pakai aja, nggak usah setting, nggak usah mikirin kompresornya. Ini sudah satu paket gitu sama kompresornya, dan tekanannya kuat sampai di 150 PSI. Itu sebetulnya kompresornya masih kuat di atas 150 PSI, cuman buat apa gitu, karena yang kita butuhkan juga 150 PSI itu udah lumayan mantep gitu. Terima kasih.